Pernah gak kita mendengar istilah housekeeping di tempat kerja? Nah, kalau kita pernah mendengar istilah housekeeping itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah tata geraha. Tata itu artinya menata dan geraha itu artinya adalah tempat. Jadi kita menata tempat kerja kita. Banyak istilah-istilah yang memang sudah berkembang di dalam industri terkait dengan kegiatan housekeeping. Ada beberapa istilah terkait dengan housekeeping yang sering kita dengar adalah 5S, lalu ada 5R, ada 5C, ataupun ada 5P. Apapun itu, prinsipnya semua sama, ya. Kita ambil contoh penggunaan 5R. 5R itu terdiri dari yang namanya pertama ringkas, rapi, resik, rawat, dan juga rajin, ya. Apa sih maksudnya dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin tersebut? Yang namanya ringkas adalah kita diminta atau kita melakukan kegiatan aktivitas memisahkan dan menyingkirkan barang-barang yang tidak perlu dari tempat kerja. Ini sering sekali kita menemukan banyak barang-barang yang tidak terpakai di tempat kerja, tapi kita simpan dengan alasan bahwa suatu saat nanti pasti akan kita pergunakan. Nah, hal seperti ini di dalam ringkas itu tidak diperbolehkan, karena yang diperbolehkan yang berada di tempat kerja hanyalah barang-barang yang memang ada keperluannya dengan pekerjaan. Nah, di dalam ringkas, maka kita harus bisa memisahkan dan menyingkirkan barang-barang yang tidak kita perlukan dari tempat kerja. Setelah kita melakukan aktivitas ringkas, maka berikutnya adalah rapi. Rapi itu maksudnya adalah kita mengatur dan juga kita menyusun tata letak dari sebuah peralatan ataupun perlengkapan kerja yang ada di tempat kerja kita. Kenapa harus kita atur dan kenapa harus kita susun? Ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita pada saat kita mencari barang yang kita inginkan. Ketika kita bisa memberikan ketika kita bisa mencari dalam waktu yang sangat cepat terkait dengan barang yang kita perlukan, maka prinsip dari rapi ini harus kita jalankan supaya keefektifan dari sebuah proses pencarian barang itu mudah untuk didapatkan. Berikutnya adalah resik. Yang dimaksud dengan resik itu adalah kita selalu membersihkan tempat kerja kita dan selalu senantiasa melaksanakan kebersihan yang terjadwal, ya. Jadi kita harus selalu membersihkan tempat kerja dan juga harus melaksanakan kegiatan kebersihan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang berikutnya adalah rawat. Rawat itu maksudnya adalah mempertahankan. Apa yang dipertahankan? Yang dipertahankan adalah kegiatan ringkas, kegiatan rapi, dan juga kegiatan resik. Setelah kita bisa melakukan kegiatan rawat, maka dengan R yang terakhir yaitu rajin adalah kita harus menjadikan semua itu kebiasaan supaya bisa mencapai lingkungan kerja yang optimal dan juga kegiatan aktivitas pekerjaan itu juga bisa berjalan dengan efektif. Ini beberapa contoh gambar yang sering kita temukan pada saat kita melakukan kegiatan observasi ataupun inspeksi housekeeping, ya. Jadi di dalam prinsip housekeeping, pekerjaan belum bisa kita katakan selesai apabila daerah tempat kerja kita itu masih tidak teratur, masih ada kotor, belum dilakukan kegiatan pembersihan terhadap proses pekerjaan yang sudah kita lakukan, ya. Perkakas yang tidak tersimpan dengan rapi itu akan berpotensi menimbulkan terjadinya insiden di tempat kerja. Potensi-potensi insiden ini bisa menimbulkan yang namanya kejadian kecelakaan yang efeknya adalah bisa menimbulkan cedera bagi pekerja ataupun kerusakan bagi peralatan yang dimiliki. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memulai untuk melaksanakan aktivitas 5R di tempat kerja. Ikuti arahan yang sudah ada di dalam sebuah proses 5R yang sudah dilakukan di tempat kerja, ya. Jadi semua proses pekerjaan itu harus dilakukan sesuai dengan urutan, sesuai dengan langkah-langkah kerja, ditambah dengan kondisi tempat kerja yang harus bersih, lalu dengan ditambah lagi dengan pengaturan yang sesuai dengan standar, ya. Setelah itu baru kita rawat dan juga kita harus rajin dalam melakukan aktivitas yang tertera di dalam proses 5R tersebut. Berikutnya adalah alat pelindung diri. Nah, atau biasa disingkat dengan namanya APD. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970
yaitu tentang keselamatan kerja. Ada kewajiban bila masuk ke dalam tempat kerja. Barang siapa yang akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan untuk mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Jadi terkait dengan penggunaan alat pelindung diri, ini sebenarnya sudah diatur sejak tahun 1970 di dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Keselamatan Kerja. Apa kewajiban pengurus terhadap jalannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970? Di dalam pasal 14, pengurus itu wajib untuk menempatkan semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, ya. Beberapa contoh kewajiban yang harus dijalankan adalah seperti memasang gambar dan juga rambu-rambu K3 ataupun juga memasang terkait dengan poster-poster pembinaan lainnya, ya. Selain terkait dengan pemasangan gambar dan poster, maka pengurus atau pengusaha itu wajib menyediakan secara cuma-cuma yang namanya alat pelindung diri. Jadi, alat pelindung diri atau APD yang dipergunakan oleh karyawan atau oleh tenaga kerja itu merupakan alat pelindung diri yang dibelikan atau disediakan secara cuma-cuma oleh pengurus atau pengusaha di tempat kerja. Di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2010 tentang alat pelindung diri, dinyatakan bahwa yang namanya alat pelindung diri itu adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang, ya. Alat pelindung diri berfungsi untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari apa? Dari potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Itu adalah definisi dari APD. APD itu adalah alat yang memiliki kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya yang ada di tempat kerja, ya. Di dalam undang-undang dan juga dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2010, pengusaha wajib menyediakan APD bagi seluruh pekerjanya yang ada di tempat kerja. APD yang ada di tempat kerja itu juga harus sesuai dengan standar. Standar kita bisa mengacu ke dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI, ataupun kita juga bisa menggunakan standar lainnya di luar dari SNI. Contohnya adalah seperti NIOSH, seperti OSHA, ASTM, ataupun standar yang lainnya. APD wajib diberikan secara cuma-cuma oleh pengusaha. Jadi pekerja itu tidak boleh membeli sendiri APD kecuali memang dalam kondisi tertentu, ya. Jika memang kita dalam kondisi misalnya bekerja tiba-tiba harus berangkat keluar kota dan memang tidak sempat untuk mengambil APD gitu ya, nah kita bisa membeli APD dengan sendirinya. Tapi jangan lupa untuk kita klaim pembeliannya ke tempat kerja atau ke perusahaannya masing-masing. Karena bagaimanapun juga yang namanya alat pelindung diri itu adalah wajib diberikan oleh pengurus atau pengusaha kepada seluruh tenaga kerja yang bekerja di bawah naungannya. APD ini meliputi pelindungan beberapa bagian yang ada di tubuh manusia. Dimulai dari pelindungan yang paling atas, yaitu dari kepala, mata, wajah, telinga, lalu pernafasan, tangan, dan sampai ke kaki. Yang namanya APD itu termasuk di dalamnya itu adalah pakaian kerja, pelindung, alat pelindung jatuh perorangan, ataupun juga pelampung ketika kita memang bekerja dekat dengan air.